Air liur dan ingus termasuk najis hanya bila dalam kondisi ini. Manusia memiliki berbagai macam cairan yang keluar dari tubuhnya. Salah satu cairan yang dihukumi najis oleh syara adalah segala hal yang keluar dari salah satu dua jalan keluar pencernaan, yakni kubul atau jalan depan kelamin dan dubur jalan belakang anus. Segala cairan yang berasal dari dua jalan ini maka dihukumi najis, baik perkara yang keluar adalah normal ataupun tidak normal, seperti darah, nanah, dan cairan lainnya. Namun demikian, dikecualikan satu cairan yang keluar dari jalan depan yang tetap dihukumi suci oleh mayoritas ulama, yaitu cairan mani. Meski menurut Imam Malik, mani tetap dihukumi sama seperti cairan-cairan lain yang keluar dari jalan depan alias berstatus najis. Sedangkan beberapa cairan lain yang keluar dari tubuh manusia memiliki beberapa klasifikasi hukum yang berbeda. Salah satunya tentang status hukum air liur yang keluar dari mulut dan ingus yang keluar dari hidung. Para ulama merinci status dari kedua cairan ini. Air liur secara umum dihukumi suci, kecuali ketika air liur berasal dari dalam perut, maka air liur dihukumi najis. Salah satu ciri-ciri air liur berasal dari dalam perut yang menjadikannya najis adalah ketika air liur berwarna kuning dan berbau agak busuk. Tidak seperti keadaan air liur biasanya yang cenderung bening tanpa disertai bau yang bacin. Sedangkan status ingus memiliki perincian hukum yang sama dengan air liur, yakni ketika ingus berasal dari dalam perut maka dihukumi najis. Sedangkan ketika berasal dari kepala atau pangkal tenggorokan maka dihukumi suci. Perincian hukum ini dijelaskan dalam beberapa kitab mazhab Syafi'iyah, salah satunya seperti yang tercantum dalam kitab Mughni al-Muhtas. Ingus yang naik dari perut dihukumi najis. Berbeda ketika ingus yang berasal dari kepala atau dari ujung tenggorokan, maka ingus tersebut dihukumi suci. Sedangkan air liur yang mengalir dari mulut orang yang sedang tidur adalah perincian hukum soal ini. Jika berasal dari perut seperti keluar dengan bau yang bacin dengan warna kuning maka dihukumi najis, dan dihukumi tidak najis jika berasal dari selain perut. Sedangkan ketika ragu-ragu apakah air liur yang keluar berasal dari perut atau bukan, maka air liur tersebut dihukumi suci. Pembatasan cakupan hukum air liur dari mulut orang yang sedang tidur dalam referensi di atas tidaklah bersifat penentuan secara khusus hanya dalam keadaan tidur, namun juga bisa dianalogikan, dikiaskan dalam keadaan-keadaan yang lain. Pengkhususan keadaan tidur dalam referensi tersebut disebabkan umumnya air liur yang najis dengan ciri-ciri yang dijelaskan di atas bisa ditemukan pada orang yang sedang tidur. Namun, ketika air liur bercampur dengan darah, misalnya terkena darah dari gusi, maka status air liur menjadi najis, karena darah gusi adalah najis. Dan ketika air liur bercampur dengan darah gusi atau darah yang lain, maka hukumnya berubah menjadi najis. Sedangkan ketika seorang mendapatkan cobaan berupa keluarnya darah dari gusinya secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan air liur nyaris selalu bercampur dengan darah gusi, maka dalam keadaan demikian status darah yang keluar dari gusi dihukumi najis yang sama makruh ditoleransi, sehingga air liur meski bercampur dengan darah gusi tetap dihukumi suci.